Selamat datang di kuliah Survival Analysis. Ini adalah salah satu mata kuliah di program studi Sarjana Statistika Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Saya Sarini Abdullah, dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai estimasi fungsi survival dengan metode Kaplan-Meier, atau sering juga dikenal dengan nama metode product limit. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ilustrasi berikut. Kita punya sumbu waktu T, di mana T menyatakan waktu terjadinya event. Kemudian di sini kita bagi sumbu waktu ini menjadi beberapa titik, di mana T0 di sini adalah awal dari masa studi, T1 adalah titik di mana terjadinya event untuk pertama kali, T2 adalah titik di mana terjadinya event untuk kedua kali, dan di sini T3 adalah titik di mana terjadinya event untuk ketiga kali. Untuk penyederhanaan pembahasan kita akan batasi hanya sampai T3, tapi secara umum adalah hanya kita bisa mengkonstruksi fungsi survival hingga di akhir waktu di mana seluruh event telah terjadi. Dan perlu juga diingat bahwa pada metode Kaplan-Meier, fungsi survival hanya didefinisikan di titik-titik waktu di mana terjadi event. Di titik waktu di mana terjadi penyensoran tidak didefinisikan taksiran dari fungsi survival. Sekarang kita perhatikan di awal waktu, yaitu di T0, di awal masa studi, semua objek masih belum mengalami event. Jadi, di sini kita punya notasi R menyatakan himpunan resiko di titik waktu. Di sini adalah R0, berarti banyaknya himpunan resiko atau himpunan yang berisi objek-objek yang beresiko mengalami event di titik waktu 0 atau di awal studi. Dan sampel kita berukuran N, jadi banyaknya anggota dari R0 di sini adalah N. Atau dengan notasi lain kita simbolkan dengan Y, itu menyatakan banyaknya anggota dari himpunan resiko. Nah, di awal masa studi, belum ada yang mengalami event, karena jika sudah ada yang mengalami event, maka titik waktu itu berarti menjadi T1. Nah, karena semua objek belum mengalami event, maka di sini artinya objek-objek itu akan mengalami event suatu saat sesudah T0. Nah, berarti kita bisa katakan probability bahwa T lebih besar dari T0 sama dengan 1. Dengan kata lain, nilai fungsi survival di T0 adalah sama dengan 1. Kemudian, mendekati waktu T1, di awal waktu T1, kumpulan objek yang beresiko untuk mengalami event di waktu T1 kita sebut dengan himpunan R1 yang banyak anggotanya adalah Y1. Dan karena sebenarnya belum ada yang mengalami event, maka di sini kita bisa nyatakan Y1 sebenarnya sama dengan N atau Y0. Misalkan di titik waktu T1 terjadi sebanyak D1 event. Artinya, dari sekumpulan Y1 objek yang berisiko untuk mengalami event di T1, ada T1 yang mengalami event tersebut, dan ada sebanyak Y1 min D1 yang survive. Artinya, yang berhasil melewati T1 dengan selamat. Artinya, waktu terjadinya event pada objek-objek ini adalah suatu saat sesudah T1. Kemudian, di sini misalkan pula dalam perjalanannya ternyata ada sebagian subjek yang keluar dari studi, tapi bukan karena teramatinya event yang kita inginkan, melainkan karena suatu hal lain. Nah, objek-objek seperti ini kita katakan objek yang tersensor. Nah, sehingga di awal waktu T2, tadi di T1 sudah berkurang sebanyak D1 karena mengalami event, kemudian antara T1 ke T2 berkurang lagi sebanyak T1 karena mengalami penyensoran, sehingga yang tiba dengan selamat di awal waktu T2 dan yang beresiko untuk mengalami event di waktu T2 adalah sebanyak N
dikurangi D1 dikurangi C1. Kumpulan objek ini kita masukkan ke dalam himpunan resiko R2. Demikian seterusnya, objek-objeknya akan terus berkurang seiring dengan terjadinya event di titik-titik waktu yang ada. Dan di sini kita punya misalkan dari T2 kemudian ke T3 kita punya himpunan objek-objek yang berisiko mengalami event di T3 dinotasikan dengan R3 dan jumlah anggotanya ada sebanyak Y3. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung fungsi survival di T1. Kita lihat dulu di sini bahwa probability bahwa T lebih besar dari T1 bersyarat T lebih besar dari T0. Apa artinya? Berangkat dari T0, mereka tidak mengalami event hingga mereka tiba di T1. Jadi, ini berangkat dari T0, mereka tiba di T1 dan yang dinyatakan oleh probability T lebih besar dari T1 adalah peluang bahwa mereka yang tiba dengan selamat di T1 akan berhasil melewati T1 tanpa mengalami event di situ. Nah, ini dirumuskan dengan 1 min D1 per Y1. Kenapa begitu? Sederhananya adalah hanya perbandingan atau rasio biasa saja, yaitu yang berhasil melewati titik waktu T1 mestinya adalah banyaknya anggota yang berhasil melewati waktu tersebut, yaitu sebanyak Y1 per D1 dibagi dengan total yang beresiko untuk mengalami event di waktu tersebut, yaitu sebanyak Y1. Jadi di sini kita bisa dapatkan adalah Y1 min D1 per Y1 atau disingkat, disederhanakan 1 min D1 per Y1. Dengan cara yang serupa, kita bisa mendapatkan taksiran, berapa peluang bahwa orang-orang atau subjek yang tiba dengan selamat di awal waktu T2, berapa peluang mereka akan berhasil melewati titik waktu T2. Jadi di sini di T2 katakanlah terjadi sebanyak D2 event, berarti yang berhasil melewati titik waktu tersebut dengan selamat, ini tadi ada Y2, yang mengalami event sebanyak D2 berarti yang berhasil melewati titik waktu tersebut dengan selamat adalah sisanya, yaitu D2 dikurang Y2. Sehingga kita bisa menghitung peluang untuk orang-orang yang berhasil melewati T1 dengan selamat, tiba di awal T2, dan berhasil melewati T2, peluangnya adalah sebesar berapa banyak yang berhasil melewati Y2, T2 dibagi dengan berapa banyak yang beresiko untuk mengalami event di T2, yaitu Y2. Yang kembali disederhanakan bentuknya menjadi 1 min D2 per Y2. Nah, yang kita hitung sementara ini barulah peluang bersyarat untuk orang-orang yang tiba di titik waktu tersebut berhasil melewati titik waktu tersebut. Sementara kalau kita ingat definisi fungsi survival, di suatu titik waktu T, definisinya adalah probability T lebih besar daripada T. Dan ini adalah suatu probabilitas tanpa syarat. Nah, berarti di sini, yang kita hitung di sini, di titik waktu T0, ST0 memang iya, masih probability T lebih besar dari T0. Dan karena semua masih tersedia di titik waktu T0, kita punya ST0 sama dengan 1. Bagaimana dengan ST1? Untuk ST1, untuk bisa melewati T1, jelas harus bisa melewati T0 dulu, tiba di T1 dengan selamat, kemudian berhasil melewati T1. Dan proses itu dinyatakan lewat berhasil melewati T0, tiba di T0 dengan selamat, dan berhasil
tiba di T1 dengan selamat dan berhasil melewati T1 yang kita hitung tadi sebelumnya di sini. Sehingga inilah nilai fungsi survival di T1. Bagaimana dengan di T2? Di sini tentu fungsi survival di T2 adalah probabilitas berhasil melewati titik waktu T2 dengan selamat. Berhasil melewati waktu T2 tentu saja harus berangkat dari T0, tiba di T1 dengan selamat, dan berhasil melewati T1 dengan selamat, kemudian tiba di T2 dan berhasil melewati T2 dengan selamat. Nah, tadi tiba di T1, melewati T0 tadi adalah dengan ini probabilitas 1, dan berarti kita kalikan, dan tiba di T1 dengan selamat dan berhasil melewati T1 dengan selamat, itu diwakili oleh 1 min D1 per Y1, kemudian tiba di T2 dengan selamat dan berhasil melewati T2, ini diwakili oleh perhitungan yang ini, kita bawa ke sini. Sehingga inilah yang merupakan nilai fungsi survival di titik waktu T2. Dengan cara yang sama, untuk di titik-titik waktu lain di mana terjadi event, kita bisa mendapatkan taksiran dari fungsi survival dengan metode Kaplan-Meier dengan perumusan seperti ini. 1 minus nilai probabilitas bersyarat di titik waktu tersebut dikalikan dengan probabilitas bersyarat di titik waktu berikutnya dikalikan dengan probabilitas bersyarat di titik waktu seterusnya. Sehingga demikianlah maka penaksiran dengan Kaplan-Meier dikenal juga dengan nama product limit estimator.